agar anak itu betah belajar di TK Permata Bunda, kita para pendidik itu membuat lebih dulu itu anak itu bagaimana sih anak itu bisa disenangkan. Berarti kita harus bisa menyenangkan anak dan mendukung kegiatan favorit anak. Untuk perihal anak-anak suka bermain gadget ya atau HP itu kita harus memberikan saran dan maksudnya pembatasan waktu. Ya, walaupun mungkin sedikit bahasanya menekankan anak-anak boleh bermain HP itu hanya di waktu hari Minggu. Untuk kegiatan di TK Permata Bunda itu meliputi dari kegiatan sentra ditambah kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya drum band, angklung, lukis, menari, dan bahasa Inggris. Itu adalah program ekstrakurikuler kami. Selamat datang di podcast Ethos, yaitu Education Talk Show bersama saya Sekar Melati. Pada edisi kali ini kita mengangkat tema tentang peran TK atau Taman Kanak-kanak sebelum anak masuk SD. Untuk membahas tema ini, kita mendatangkan tamu spesial, yaitu Kepala Sekolah dari TK Permata Bunda Menjasem Kabupaten Tegal, yaitu Bu Cikma Julviana SPD. Selamat datang Ibu. Selamat pagi. Gimana Bu? Kabarnya sehat? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan terima kasih atas undangannya untuk bisa bertemu dengan semua teman-teman di PPR Sentra Arta ini yang sangat baik sekali kepada TK Permata Bunda. Luar biasa. Terakhir kita ketemu ini ya Bu ya, pas kunjungan TK Permata Bunda ke sini ya Bu, pas outing kelas itu. Betul. Itu kira-kira tahun 2023 ya Bu? Ya betul. Udah lama sekali. Iya, 2 tahun karena memang program kami itu berganti-ganti dan itu pertama kali anak-anak bisa berkunjung di Bank Sentra Arta ya untuk belajar mengetahui cara menabung yang betul berhadapan dengan peran karyawan di Bank Sentra Arta ini. Mereka antusias dan senang sekali saat pulang bercerita pada orang tua. Itu yang pertama. Kelihatan ya. seru banget juga ya. Pas anak datang ke sini antusiasnya juga luar biasa. Bu Cikma, mungkin banyak penonton dari Ethos yang belum tahu tentang TK Permata Bunda. Bisa sedikit dijelaskan Bu tentang profil TK Permata Bunda seperti apa? Oke, terima kasih Bu Sekar. Untuk profil TK Permata Bunda itu di bawah Yayasan Umul Turquoise, bahasanya dibilang dari bahasa Itali, artinya sebenarnya sama, yaitu Permata Bunda, di mana Umul Turquoise itu melayani layanan pendidikan itu liputi dari TK, KB, dan TPA yang dikatakan sebagai pelayanan terpadu untuk pendidikan anak usia dini. Dan Permata Bunda ini terletak di Griyo Menjasem Baru 2, Jalan Cutmutia nomor 5, RT 6 RW 16, Menjasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Jadi kami itu letaknya perbatasan antara kabupaten dan kota Tegal. Untuk sekolah Permata Bunda ini alhamdulillah sudah terakreditasi semua. Untuk TK-nya itu terakreditasi A, sedangkan untuk kelompok bermain adalah B. Untuk para pengajar kami semuanya sudah sarjana pendidikan anak usia dini. Untuk khususnya di TK, kalau untuk kelompok bermain masih diploma dan SMA karena memang jenjangnya kan berbeda. Untuk kegiatan dari Permata Bunda baik TK maupun KB yaitu menggunakan model sentra. Sentranya itu ada sentra alam, persiapan, balok, serta seni, serta nilai agama. Itu yang kita unggulkan kepada semua masyarakat bahwa kami, lembaga kami itu satunya pertama kali itu menggunakan sentra untuk TK Kabupaten Tegal. Untuk berdirinya TK Permata Bunda itu pada tanggal 20 Juni tahun 2011. Berarti kurang lebih sekarang sudah hampir 14 tahun 14 ya. tahun ya. Hampir ulang tahun nanti di bulan Juni tanggal 20. Bulan Juni ulang tahun yang ke-14. Iya, betul. Dan kami dari awal itu berdiri alhamdulillah respon positif pendidikan Permata Bunda itu banyak sekali ya. Awal kita berdiri dari
masuknya cuma 3 hari sampai akhirnya full dengan full day juga ya, jumlah siswa seiring naik. Tapi untuk tahun ajaran ini tahun 2024-25 itu jumlah siswa banyaknya 85. TK-nya 63, sedangkan kelompok main 22. Memang signifikan agak turun ya, karena semuanya tahun itu memang semuanya turun dari sekolah-sekolah yang lain. Dan semuanya itu kita seiring berjalan mengikuti perkembangan zaman. Itu saja untuk profil kita ya. Mudah-mudahan harapan saya tetap satu lagi, sekolah TK Permata Bunda adalah sekolah penggerak yang terpilih dari di Kecamatan Kramat ada 2. Saya angkatan ketiga. Alhamdulillah untuk tahun ini sudah tahun kedua untuk sekolah penggerak. Itu aja. Penggerak terpilih itu apa, Bu Cikma? Jadi ada program-program yang harus bisa diunggulkan daripada yang lain. Jadi dari kepala sekolah dan memang guru-gurunya harus mengikuti kompetisi semua. Jadi harus ada lebih kemandiriannya, lebih program inovatifnya harus benar-benar dijalankan. Adanya kegiatan profil pelajar yang memang harus ditontonkan ya, dibuka untuk masyarakat. Inilah sekolah penggerak, memang lain daripada yang lain ya. Sebetulnya hampir sama dengan misalnya kegiatan di model sentra, karena sudah kebiasaan kita menggunakan itu, jadi mudah untuk mengikuti. Kecuali sekolah-sekolah TK yang masih menggunakan klasikal mungkin agak berat untuk mengikuti sekolah penggerak tersebut. Berarti gurunya lebih berkompeten ya, Bu ya, iya, untuk mengajar juga. Iya. Lalu kalau untuk fasilitasnya di TK Permata Bunda ada apa aja, Bu Cikma? Alhamdulillah kalau banyak untuk sarana gedung ya memang bentuknya masih bentuk suatu perumahan, tapi menurut kami itu merupakan nyaman dan amannya bagi anak-anak. Fasilitasnya alhamdulillah kelasnya sudah ber-AC, tapi ada yang memang hanya masih kipas angin ya, dan adanya keunggulan kita punya kebun pendidikan ya, jadi anak-anak bisa dengan cara menanam secara nyata. Pokoknya seperti kegiatan-kegiatan yang memang harus benar-benar profilnya itu ini loh kebun pendidikan kita, yang anak-anak bisa berinovasi. Bun, ini kegiatan ini ambil ikannya bagaimana itu biar lebih kreatif juga ya, Bu ya. Ya, dan juga memang kami sudah menggunakan inovasi misalnya laptop untuk memperkenalkan pada anak dengan menggunakan proyektor juga teknologinya yang memang lebih ini. Semuanya sudah lengkap, cuma memang belum per kelas ya, karena mungkin dananya masih kita harus mengelola kembali. Menurut saya seperti itu. Fasilitas kalau secara jumlah siswa sudah memang terpenuhi, tapi kan harus lebih terpenuhi. Jadi memang harus setiap tahun harus saya merubah, harus menambah dan lain-lain. Berarti dari TK Permata Bunda sendiri itu udah menerapkan kreativitas, itu juga nggak tinggalan zaman ya, Bu? Mengikuti digitalisasi juga untuk anak-anak di sana. Iya. Baik, Bu Cikma, masuk ke tema selanjutnya ya, untuk anak usia dini dan peran TK juga. Mengapa sih pendidikan di TK itu penting bagi perkembangan anak nih, Bu? Oke, untuk pendidikan di TK itu penting untuk perkembangan anak karena memberikan dasar yang kuat dalam berbagai aspek perkembangan, baik kognitif, sosial emosional, fisik motorik, nilai agama dan moral, bahasa, serta seni. Di mana untuk perkembangan kognitif itu anak belajar itu dalam kegiatan berhitung, mengenal huruf, warna dan bentuk, dan membantu meningkatkan keterampilan untuk berpikir logis, pemecahan masalah dan kreativitas. Itu yang anak-anak harus bisa kita tuntun, bagaimana anak itu bisa memproses pemecahan masalah. Jadi kalau tidak ada
pembelajaran proses pemecahan masalah, maka anak sampai besar pun selalu masih manja, harus dituntun dengan orang tuanya terus. Tapi di sini kita dalam perkembangan, kenapa harus penting sekali anak itu belajar untuk bisa memecahkan masalah, berpikir kritis. Jadi tidak harus ini loh selesai aja, tapi bagaimana, apa sebabnya. Jadi anak itu akan bisa memproses suatu permasalahan masalah tanpa akhirnya dia akan terlihat, oh hasilnya seperti ini Bunda, betul atau tidak itu. Jadi anak itu mulai bisa mandiri untuk dalam memecahkan suatu masalah apapun. Yang kedua itu dalam perkembangan sosial emosional, di mana anak itu bisa berinteraksi dengan teman sebaya dan orang di luar lingkungan keluarga ya, di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan sekolah itu anak berupaya bisa berinteraksi. Tujuan anak sekolah usia dini kan seperti itu, awal-awalnya harus sosialisasi, berinteraksi, itu yang utama. Untuk perkembangan bahasa itu, aspek bahasa dan komunikasi itu melalui cerita, lagu ataupun dongeng. Jadi membuka wawasan anak, bisa menambah kosakata. Itu yang selanjutnya untuk perkembangan fisik motorik, di mana anak itu diajarkan untuk bermain yang bersifat motorik ya. Motorik itu kan motorik kasar dan motorik halus. Jadi bisa melihat bagaimana nih antara otak kanan dan otak kirinya bisa seimbang. Ada tahapan-tahapan perkembangan. Jadi kalau anak contohnya usia 4, 5 bisa melompat atau tidak, kadang-kadang kan masih goyang, itu berarti ini otaknya tidak kurang sinkron ya, apa yang harus kita perhatikan. Usia 5-6 kaki diangkat 1 tidak kuat berapa detik, itu pun berarti masih lemah. Memang kita bisa melihat dari karakter seperti itu bahwa ini masih anak, ada kekurangan, belum bisa mengikuti langkah yang lebih, tahapan perkembangan yang lebih tinggi lagi sesuai dengan usia anak. Untuk persiapan pembentukan kebiasaan yang lain dalam kegiatan di perkembangan sentra bahasa tadi ya, sudah berkomunikasi dengan itu. Untuk seni, aspek di bidang seni kreatif itu anak akan menimbulkan misalnya bagaimana berimajinasi, membuat kreatif itu apa sih yang diimajinasikan bagi anak-anak usia dini. Jadi umumnya seni di dalam melukis, ya kan, kita mencontohkan lebih dulu, tapi kita mengarahkan, ayo kita hobi berolahraga. Olahraga itu apa saja sih? Anak Bunda, bola, Bunda main itu yang lompat-lompat, renang. Oke, silakan berimajinasi untuk bisa melakukan gambar yang sesuai anak, walaupun gambarnya bukan apa yang dia ciptakan ya. Gambarnya bilangnya bola, ternyata bolanya kecil. Bolanya kenapa kecil? Dia bisa akan menjawab seperti itu. Itu kenapa perlu adanya sangat penting untuk perkembangan anak di usia dini. Tapi kalau anak-anak yang tidak melalui sekolah di taman kanak-kanak atau di PAUD ya, kelompok pemain, itu memang sangat beda. Anak untuk kemandiriannya pun sangat beda. Cara menjawabnya pun kalau ditanya orang tua atau itu juga agak berbeda. Kenapa perlunya ada sekolah pendidikan anak usia dini, itu saja. Jadi sebenarnya TK itu perannya penting ya Bu, untuk melatih persiapan anak juga sebelum masuk SD. Sangat penting sekali. Apalagi itu kan untuk yang masuk SD itu kan harus dasarnya ada pengarahan ya, dengan kegiatan menulis, membaca, belajar berhitung. Tapi kan caranya dengan bermain, tidak dengan saklek. Ini 1 loh, ini 2 loh, tidak. Tapi kita harus mengajarkan dengan cara bermain. Ayo, angka 1 seperti apa ya? Seperti lidi. Angka 2 apa ya? Seperti bebek. Ayo kita tulis yuk dengan bentuk awang-awang ya. Kita ngikutin 2. Seperti apa tadi? Bebek. Jadi dia harus bisa memahami gitu ya. Oh, yang namanya 2 itu seperti gambarnya kayak bebek. 3 seperti burung. Jadi anak itu akan mengenal, lama-lama kan akan memahami, seperti itu. Nanti tinggal dia mencari angka 3 seperti apa ya. Kita dengan bentuk permainan, tidak langsung ini 1, ini 2, ini 3. Kalau seperti itu anak akan menjadikan kalau bahasa di pendidikan anak usia dini itu akan sedikit stres. Ya. Malah nggak masuk ya Bu, pelajarannya ke otak. Ya, akhirnya nanti akibatnya nyuwun sewu itu
apa ya, tinggal tengok bahasanya seperti itu. Oh. Tapi kenapa pendidikan anak seperti ini sangat penting itu ya dengan cara bermain dan menyenangkan bagi anak itu, dan fokusnya harus sekarang berpusatnya pada anak. Dulu kan berpusatnya kepada guru, tapi sekarang zaman sekarang mengikuti adalah berpusat kepada anak. Apa yang anak butuhkan itu yang kita harus ikuti. Cuma kita tetap harus mengarahkan ke arah yang benar cara untuk mengajarkan seperti itu. Kalau untuk metode pembelajaran nih Bu, dari TK Permata Bunda itu apa sih Bu sebelum mempersiapkan anak masuk SD? Untuk metode pembelajaran kita ya di TK Permata Bunda itu bisa melalui bercerita, dongeng, demonstrasi, diskusi pada anak-anak. Diskusinya tidak kayak diskusi orang tua ya, beda. Diskusi Itu, anak-anak. Diskusinya anak-anak, bagaimana pendapatnya bisa diterima atau tidak, nanti diarahkan. Terus apa ya, metodenya itu harus saling, maksudnya setelah anak ini bisa memaham, bisa punya empati untuk bisa membantu bagaimana anak, kan ada yang bisa dipahamkan oleh anak kembali, ada yang harus bisa bertanya kepada guru, yaitu anak lebih suka dengan kadang-kadang nyata bermain demonstrasi atau eksperimen. Itu yang untuk kegiatan pembelajaran, bagaimana sih dia bisa berhitung dengan secara cepat, itu dengan cara permainan yang bagaimana. Kalau itu yang kita lakukan, jadi orang tua mungkin harapannya masuk di sekolah saya itu anak itu senang, tidak mengalami stres. Alhamdulillah di sekolah kami metode untuk ke arah SD, alhamdulillah keluar dari sekolah kami itu banyak kan berprestasi, masuk 5 besar sampai 10 besar di SD negeri ya ataupun SD swasta. Itu yang dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, walaupun kami di sekolah kami ada anak yang memang kurang, tapi memang kita harus menelateni bahasanya bagaimana anak itu bisa lebih mandiri. Utama adalah anak itu bisa belajar mandiri untuk dirinya sendiri. Itu yang kita arahkan lebih dulu. Nanti setelah itu baru step by step untuk bisa dengan metode yang kita berikan. Gitu. Nah kalau misalnya tadi kan Bu Cikma udah jelasin tuh Bu, ada TK, ada PAUD lah. Kalau misalnya perbedaan sendiri tuh antara TK dan PAUD itu apa sih Bu Cikma? Kalau perbedaan antara TK dan PAUD itu, kalau TK itu kan terstruktur, kalau PAUD itu fleksibel. Ya, utamanya sebenarnya PAUD itu detailnya satu. Itu yang harus diketahui bahwa PAUD itu terdiri dari KB, TPA, dan TK. Cuma perbedaannya ada TK yang formal dan TK non formal. Nah, itu yang jamnya sangat berbeda juga. Kalau di non formal TK-nya hanya boleh jam pembelajarannya 2 jam, sedangkan di TK itu 3 jam. Dan jamnya itu dimulai dari setengah 8 sampai setengah 11. Ada yang sampai jam 11 itu tipe yang sudah terstruktur seperti itu. Tapi kalau di non formal boleh berangkatnya, maksudnya kegiatan pembelajaran bisa hanya 3 hari atau bisa ngikutin kayak TK formal, cuma jamnya yang berbeda. Dan kalau di non formal biasa nyun sewu, pendidikan kalau yang guru-guru di non formal itu belum 100% yang sarjana pendidikan. Kalau di formal wajib sudah sarjana pendidikan anak usia dini. Itu di perbedaannya. Dan kelompok usianya kalau yang di PAUD itu untuk kelompok bermain itu dari usia 2 sampai 4 tahun. Dan juga untuk TPA adalah usia 0 sampai 2 tahun. Itu yang untuk di non formal. TK-nya juga TK non formal juga sama usia 4-6 tahun. Tapi kalau taman kanak-kanak formal itu sudah khusus usia anak usia 4 sampai 6 tahun. Itu perbedaannya di situ. Kalau untuk metode pembelajarannya Bu, beda juga atau bagaimana? Metode pembelajaran sih hampir sama. Kalau di PAUD itu biasanya menggunakan banyakan ya ada yang metode pembelajarannya memang ada yang klasikal juga, ada yang sentra. Cuma kalau sentra itu biayanya lebih besar. Kalau kita berpikir ke arah sana, kenapa banyak lembaga itu tidak menggunakan sentra, itu biayanya yang besar. Tapi kalau banyak klasikal, banyak kan hanya pakai LK. Kalau sentra itu kan permainannya harus banyak yang berinovasi sekali. Itu memang harus bisa benar-benar menganggarkan, kalau bahasanya perbedaannya di situ.
kalau TK itu kan sudah terarah, ada yang bentuk kelompok, ada yang bentuk area dan sentra. Kalau sekarang kan kurikulumnya Merdeka lebih, kalau secara ininya bilangnya kurikulum Merdeka harus memilih sendiri, tapi juga biayanya besar karena hampir sama dengan sentra. Jadi kurikulum Merdeka itu bagus untuk pendidikan ya, karena memang tambah anak-anak bisa memiliki jiwa sendiri, maksudnya aku pinginnya ini loh, aku pinginnya buat ini loh, saya mau mainnya ini, karena kita harus menata berbagai kegiatan ini loh, ada satu hari itu bisa 4-5 kegiatan. Jadi anak lebih mana suka, saya maunya ini dulu bunda, oke silakan. Itu perbedaannya di kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang dulu. Kalau kurikulum dulu kan ini loh ada kegiatan mana, kamu harus ini dulu, kamu harus ini dulu, harus ini dulu, itu perbedaannya. Kalau dulu diwajibkan gitu ya Bu, sesuai jadwal. Kalau sekarang anak-anak bebas milih ya Bu? Ya. Lebih dikasih kebebasan. Nah, makanya kalau bentuk sentra itu kan anak moving class, bedanya situ. Tapi kalau yang masih bentuk klasika ya kelasnya itu saja, anak nggak berpindah-pindah. Kalau kami itu kan ada sentra alam, ya nanti anak hari kelompok A lagi pas sentra alam, besoknya kelompok A ini pindah lagi ke sentra apa. Itu kalau di TK banyakan ya masih, maaf walaupun kurikulum Merdeka masih bentuknya banyakan klasikal juga. Karena sulit untuk merubah image-nya orang tua. Itu dari perbedaan dari kelompok-kelompok usia aja. Jadi kalau TK domainnya adalah sudah terstruktur, tujuannya sudah jelas pasti, dan usianya yang diterima adalah usia 4-6 tahun. Sedangkan di non formal, PAUD non formal itu kan menerima juga ya. Jadi usia 02 itu dianggapnya TPA, 2-4 kelompok bermain, 4-6 sudah TK, tapi non formal. Tapi PAUD itu sebenarnya menaungi seluruhan. Sekarang dirjennya 1. Dinas Pendidikan itu di bawah naungan PAUD, itu bahasanya seperti itu. Ternyata lumayan signifikan juga ya Bu perbedaan TK sama PAUD. Bu Cikmah, ini kita break dulu. Sekalian untuk membahas selanjutnya ya Bu ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di podcast Ethos setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, masih bersama saya Sekar dan Bu Cikmah di podcast Ethos. Bu Cikmah, selanjutnya tentang inovasi dalam pembelajaran Ibu. Bagaimana sih cara anak betah belajar di TK Permata Bunda? Oke, agar anak itu betah belajar di TK Permata Bunda, kita para pendidik itu membuat lebih dulu itu anak itu bagaimana sih anak itu bisa disenangkan. Berarti kita harus bisa menyenangkan anak dan mendukung kegiatan favorit anak. Pertama, kita menciptakan suasana yang menyenangkan, merasa nyaman dan aman, itu yang lebih penting. Jadi kan sekolah itu sudah kondusif. Jadi anak itu dengan guru-guru yang harus yang ramah. Kalau gurunya galak-galak kan nggak mungkin anak itu akan betah. Mesti, mama itu bunda itu galak, bahasanya seperti itu. Tapi alhamdulillah di TK Permata Bunda anak-anaknya betah. Tidak maksudnya dalam kalau pas awal-awal masuk 3 hari sudah ditinggal semua. Alhamdulillah seperti itu. Karena gurunya kita, guru Permata Bunda itu semuanya ramah dan anak-anak sudah seperti orang tua sendiri. Itu yang membuat anak itu betah untuk di sekolah Permata Bunda. Dan kegiatan pembelajarannya pun anak-anak sudah melihat kegiatannya kan berganti-ganti, setiap harinya berganti-ganti ya, iya. Jadi ada inovatif terus. Jadi anak besok mau belajar ini, saya harus berangkat.
kalau mainnya klasik kan alah pasti seperti itu ya, maksudnya alah hanya pakainya gambar melukis kan ada yang seperti itu. Kalau ini kan anak terangsang besok aku mau di sentra alam. Nah, paling favoritnya anak-anak itu kegiatan di sentra alam, bermain pasir kotor ya kan. Itu air, lebih air, makanya apalagi mainnya di sentra alam memancing ikan, ambil di ikan kan kita langsung di untuk yang sentra alam kan di kebun pendidikan nih, jadi banyak pohon-pohon itu, jadi anak-anak kan Bunda aku mau metik ini, buahnya dipetik udah walaupun hancur. Tapi itu anak yang paling seneng yang ditunggu-tunggu itu masih banyak kan di sentra alam atau langsung di sentra seni. Seninya seni peran, senangnya ngacak-ngacak ya, kayak supermarket ya sudah, walaupun barangnya mungkin dusnya jadi pewot tapi kan itu punya kreatif sendiri. Kadang-kadang kalau yang khusus TKB itu dengan adanya di seni peran itu ngambil di kayak supermarket itu ya, walaupun bentuknya kan semuanya kan pasti bekas ya atau dus-dus itu, nanti kan anak bisa belajar ambil kosakata di situ. Disitulah pendidikan untuk perkembangan anak. Oh anak ini sudah bisa membaca, mengenal huruf, itu kan dengan cara permainan itu yang paling utama. Anak-anak kegiatan yang paling senang itu pokoknya di sentra alam, balok dan seni. Anak-anak itu kalau yang agak kurang terfavorit itu apabila di sentra huruf, walaupun dengan cara permainan huruf atau kalau angka masih mending, anak masih mau cara berhitung dengan itu ya. Tapi kalau huruf rasanya mungkin tulisan dong ya. Itu yang kadang-kadang kalau yang di sentra huruf anak-anak dari jumlah 15 jumlahnya berapa nih, 12, 10. Kita guru-guru udah tahu bagaimana kalau di huruf itu harus bisa menyenangkan supaya anak itu tetap semangat untuk mau belajar. Itu tantangan kalau pas di sentra huruf maupun di sentra angka. Kalau di sentra balok anak-anak udah berimajinasi bahwa balok itu saya mau bikin jembatan, saya mau bikin gedung gitu kan. Nanti udah jadi ya roboh lah, itu kenapa roboh, berarti kurang kenapa nih, nggak kuat dasarnya. Itu yang anak-anak akan selalu bertanya. Itu di unggulan kami itu sekolah itu anak-anak memang favoritnya kalau sudah balok, seni dan alam, wah udah mesti masuknya full. Langsung heboh gitu ya. Iya, anak-anaknya berangkat itu walaupun sakit sudah berpikiran bahwa saya mau di sentra alam. Apalagi sudah disebutkan besok di sentra alam dengan bermain pasir, bermain apa, itu anak-anak walaupun maksudnya pilek, nah itu pinginnya sudah saya mau mainan di sana. Itu yang menjadikan betah anak-anak di Permata Bunda. Juga kegiatan favoritnya yang utama cenderung di sentra itu. Kalau yang termasuk kunjungan ke perbankan itu ikutnya apa? Itu tema puncak. Jadi setiap kegiatan kan tiap bulannya itu kan kita sudah ada program ya. Hari ini bulan Agustus temanya tentang lingkungan. Bulan September kebetulan pas kunjungan kita di bulan Oktober tentang profesi. Jadi di situ mengenalkan profesi plus dengan lingkungan itu. Dan kami karena setiap tahun itu kami ada kunjungan sampai 7-8 kali kunjungan keluar. Jadi anak-anak bisa melihat dengan nyata apa sih profesi yang di bank itu apa, orangnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Kita ke angkatan darat pun apa sih itu, tentara itu kayak apa gitu. Jadi anak bisa membedakan dengan misalnya gambar yang ditunjukkan dengan apa yang nyata yang dilihatkan. Itu yang utama. Jadi setiap tahun itu program kami itu berbeda-beda kunjungannya. Ya, berarti ketemunya pas di PPR nih, mungkin bisa 3 tahun baru bisa kunjungan. Karena lingkungan saya itu beda-beda, tidak hanya harus di PPR. Kita pindah lagi untuk mengenal lingkungan mungkin di mall gitu. Jadi orang tua tertarik karena setiap program kalau adiknya masuk mesti kan beda dengan kakaknya juga itu. Nanti ini yang belum pernah ketemu kunjungan itu, oh berarti saya harus tahun ke ini. Jadi bikin penasaran. Kadang-kadang yang sudah di SD orang adiknya masih di situ, kalau kita kunjungan keluar seperti kemarin itu kunjungan di Purbawahannya, kakaknya yang SD bolos, sampaikan seperti itu, pintanya ikut, apa sih, penasaran itu. Apalagi kalau banyak hal-hal yang belum pernah di SD dilakukan, di TK saat itu, walaupun di TK saya, tapi belum pernah kunjungan itu. Kayak kemarin edutrennya naik kereta api, ternyata banyak anak yang belum naik kereta api. Orang tuanya sengaja
Bunda boleh nggak anak saya ikut, kan adiknya ikut, alasannya kakaknya nggak ada yang jagain. Padahal sudah kelas 5 SD, SMP kemarin saya kaget selalu itu. Dan ya alhamdulillah orang bilang kegiatan di sekolah Permata Bunda keluar itu kan kami sudah include semua ya, jadi tidak bayar lagi, nggak berpikiran. Cuma kalau yang kakaknya ikut kan harus bayar, tapi alhamdulillah dikatakan murah, tidak dengan sekolah mungkin sekolahnya mungkin wah harus bayar segini. Kalau kami enggak Bu, segini aja sesuai apa yang memang mereka jual. Kami tidak menerima keuntungan seperti itu. Jadi itulah yang mungkin orang tua tertarik pada sekolah kami. Terus selain kegiatan profesi juga anak-anak diajarkan untuk menabung sejak dini juga ya Bu ya, kalau di Permata Bunda. Betul. Awal-awal kita memang menabungnya waktu belum dikenal dengan sentra Arta ya. Kami nabungnya pakai yang manual aja di sekolah sendiri, dipegang oleh guru sendiri. Nah pas kebetulan kami memang berinovasi, maksudnya berpikir bagaimana kalau anak-anak itu menabung kepada bank, apakah banknya mau kunjung ke sini ke sekolah atau tidak. Ya alhamdulillah saat itu Pak Anton kalau nggak salah pertama kali itu ke situ menawarkan apa sih dari keunggulannya Bank Sentra Arta nih, apa dong yang untuk bisa diberikan kepada Permata Bunda. Awalnya misalnya dengan nabung pertama itu kita kan dapat hadiah ya. Iya, dapat hadiah. Di situ anak-anak senang sekali. Wah dapat hadiah ini ya. Terus orang tua berantusias untuk bisa menabung, walaupun anak-anak belum dari awal itu belum pernah ke sini ya, baru pertama kali kami itu diajak, maksudnya kita mengajukan ke sini, alhamdulillah diperbolehkan. Karena kayaknya majuin ke bank-bank lain pun untuk bisa cara menabung itu sangat sulit. Biasanya kan karyawan nggak mau atau kantor itu nggak mau diganggu ya, khususnya kayak perbankan sulit. Tapi Bank Sentra Arta alhamdulillah memberikan kami izin untuk datang ke sini, jadi anak-anak bisa terbuka, menabungnya banyak, apalagi kalau akhir tahun diambil itu kan ada yang kalau udah terkumpul banyak. Udah dapat itu, jadi sekarang orang tua biar anak saya dapat boneka, ada yang banyak-banyakan itu. Tadinya kan waktu kita belum tahu, hanya awalnya saja masih nabungnya masih agak-agak tidak semua anak tiap hari. Kalau ini kan anak-anak tiap hari dikumpulkan, nanti kan datang 1 minggu ya, jadi kan jumlahnya alhamdulillah sekarang lebih banyak. Dulu kalau pas 1 minggu saya ngumpulnya 1 minggunya hanya nabung seadanya. Awal-awal kami tahunya hanya awalnya saja, setelah terakhir itu loh kok ada yang dapat hadiah, yang di bawah itu nggak dapat hadiah. Kan akhirnya anak iri kan, wah saya pusing. Dari situ bagaimana nih anak-anak maksudnya mau menabung kembali. Jadi siapa yang menabung besok jangan lupa ya, kita hari itu besok menabung seberapapun kami terima, nanti kan ditulis dulu sekarang seperti itu. Jadi berarti semangat menabungnya dari anak-anak sama orang tua juga karena hadiah juga dapat ya Bu ya. Tiba-tiba akhir tahun udah wah lumayan nih, banyak juga yang dan didapat. jadi membantu untuk saat masuk SD tabungan itu. Jadi memang kan sampai ada yang 5 juta gitu ya. Kan ada yang 5 juta kan dapatnya banyak ya. Kadang-kadang uangnya kakaknya dititipin di situ kali ya. Uang kakaknya tabung di situ juga. Iya, karena kan saya kalau melihat standarnya anak-anak itu nabung itu kan sehari punya 5.000. 5.000 kalikan 6 hari kan berarti 30.000 ya kan. Kok ini sampai 200.000 ya kan, sangat penasaran dengan seperti itu. Ternyata uang itu untuk masuk SD dan uangnya mestinya kakaknya disitulah biar anak saya kalaunya dapat 2 juta kan dapat tas harapannya gitu, kok dapat apa lagi. Itu yang mungkin memberikan semangat pada orang tua dan anak-anak sendiri. Kalau nggak nabung kan siapa yang mau nabung, kok aku nggak bawa tabungan Bunda, kan masih besok bisa double bilangnya gitu. Bundanya nanti double, kemarin ya itu nabung boleh tambahin lagi, jadi kan semakin banyak gitu. Berarti sudah berapa lama nih Bu TK Permata Bunda kerjasama tabungan simpel sama BPR Sentra Arta? Kita bekerja sama dengan Bank Sentra Arta itu dari tahun 2015, berarti hampir 10 tahun ya, Januari ini 10 tahun ya. Sudah lama sekali. Iya. Pernah ya itu pernah kami menjadi 2 dengan bank lain, tapi kami hanya 1 tahun kerjasama dengan bank itu karena tidak sesuai kok, nggak seperti Bank Sentra Arta. Karena ada program saat kita mencoba minta bantuan mengajukan proposal, alhamdulillah kami dapat untuk membantu saat
pentas Alusana khususnya untuk guru. Kami minta saat itu untuk penambahan biaya untuk seragam guru. Kalau setiap akhir pentas seni itu kan guru harus berseragam yang baru ya. Alhamdulillah saya minta bantuannya mulai 3 tahun ke sini, karena tadinya saya nggak tahu bisa untuk mengajukan proposal seperti itu. Terus saya nanya, saya kan orangnya tidak mau bertanya apapun kalau sudah kerjasama ya seperti itu Bu. Nah pas kebetulan justru yang saya bawa teman-teman ke Bank Sentra Arta ya seperti TK Masito, kok itu dapat bantuan, kok saya enggak ya, padahal saya pertama kali saya itu saya kamu caranya bagaimana? Bu Hikmah kan bisa ngajuin, lah Bu Hikmah kan yang awalnya ngajak saya. Saat itu cerita seperti itu kan. Ya udah saya tanyain, Bu Hikmah bawa proposalnya, apa sih proposalnya? Tapi dibantu sama Bank Sentra Artanya, ini loh contoh dari proposal itu. Oh ya udah, jadi saya tiap tahun sekarang mengajukan untuk memang perkembangan itu ya. Kalau pas ada lomba-lomba pun saya berusaha mengajukan, dan saya masih mengundang, walaupun kalau diundang sekarang Bank Sentra Arta itu tidak hadir dalam pentas seni. Padahal saya mempromosikan tulisannya di spanduk saya itu, banner saya itu mesti ada tulisannya dari Sentra Arta. Iya, dan saya mempromosikan pada orang tua juga bahwa tidak hanya anak saja yang menabung lewat sekolah, tapi ibu-ibu bisa datang di Bank Sentra Arta yang di Jalan Dr. Sutomo, ibu bisa dengan deposito dan lain-lain. Saya waktu itu mempromosikan seperti itu. Ya alhamdulillah, mungkin karena Jasem jauh kali ya. Tapi anak ya itu semangatnya ibu-ibu menabungnya lebih banyak pada anak-anak sekarang seperti itu. Tapi setiap tahun mesti kami mempromosikan Bank Sentra Arta. Dan memang ada beberapa yang dari lembaga lain pun bertanya, Bu Hikmah nabungnya di mana untuk anak-anak sekolahnya? Oh saya di Bank Sentra Arta gitu. Terus bagaimana prosedurnya? Saya hanya bisa memberikan nomor telepon, atau saya memberitahukan kepada karyawan di sini ya, khususnya Mas Agus ya, sekarang Mas Agus sampaikan, Mas Agus ini ada lembaga yang mau bergabung, apakah bisa? Nanti saya ngasih kontak kepada Mas Agus. Mudah-mudahan ya, memang Bank Sentra Arta alhamdulillah ya, di Mensasem itu ada 4 kayaknya ya, Mensasem Barat khususnya ya. Saya TK Masito, TK Mutakim ya, Gambia kalau nggak salah, satunya Khadijah ya. Oke penonton Etos, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali lagi dengan saya Sekar dan Ibu Cikma masih bersama podcast Etos. Bu Cikma, sekarang kan lagi zaman gadget ya Bu, bisa dipakai positif dan negatif. Kalau menurut Bu Cikma dan TK Permata Bunda gimana sih dalam mengelola siswa dalam teknologi saat ini gitu? Oke. Untuk perihal anak-anak suka bermain gadget ya atau HP itu, kita harus memberikan saran dan maksudnya pembatasan waktu. Ya, walaupun mungkin sedikit bahasanya menekankan anak-anak boleh bermain HP itu hanya di waktu hari Minggu dengan waktu durasi 30 menit sampai 1 jam. Karena apa? Kalau terlalu banyak main HP, maka akan matanya menjadi perih, pedih, akan menjadi buta. Mau nggak anak-anak tidak bisa melihat? Ya, walaupun mungkin bahasanya kalau kita itu orang bilang, waduh kayak mengancam, sebenarnya enggak, cuma kita mengarahkan, memberikan saran. Setiap pulang sekolah, guru-guru selalu memberikan pesan kepada anak-anak supaya tidak bermain HP
secara terus-menerus. Akan akibatnya apa? Bermain HP bagus karena diajarkan untuk bisa yang mengenal mana cari yang untuk permainan, tapi dengan syarat harus didampingin orang tua. Dan di dalam pertemuan dengan orang tua kita pun memberikan pesan kepada orang tua untuk bisa mendampingi anak-anak bermain HP dan berilah waktu hanya di waktu hari Minggu. Alhamdulillah kalau orang tuanya mau mengikuti saran kami, anak-anak benar-benar bermain HP di hari Minggu. Jadi mungkin anak itu akan menagih pada orang tuanya, Bunda ini kan hari Minggu, saya harus pegang sekali-sekali lihat dong, belajar megang HP tentang permainan ini. Jadi saya sudah sarankan pada orang tua, berilah permainan anak yang memang sesuai dengan perkembangan anak. Itu yang alhamdulillah ya, anak-anak jadi bisa terfokus di dalam kegiatan bermain. Awal-awalnya kalau orang tua itu perbedaannya, kalau orang tuanya jorkan bermain HP itu di sekolah pasti dia lesu. Perbedaan itu dia tidak akan tertarik dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Walaupun kita permainannya bikin orang-orang yang anak-anak menarik, tapi dia sendiri pasti berimage-nya akan maunya HP, lebih baik cenderung akan tidur. Tapi alhamdulillah seiring orang tuanya mau, akhirnya bisa berjalan. Anak yang tadinya tidur akhirnya semangat untuk bermain kegiatan yang disediakan. Jadi intinya memberikan batas waktu kepada anak-anak untuk bermain HP, dan itu harus ada saling kebijakan antara orang tua dengan anak serta sekolah, memberikan informasi-informasi terus. Akhirnya orang tua bisa menyadari. Kami hanya bisa dengan cara saran saat pertemuan aja seperti itu. Berarti lebih terjadwal, terus anak-anak juga nggak ketinggalan teknologi Bu, digitalisasi. Iya, karena di sekolah pun kita menggunakan misalnya virtual video untuk pembelajaran. Jadi anak juga udah melihat, oh ini yang namanya video dengan proyektor, film ini yang beredukasi baik. Jadi anak-anak juga di rumah, Ma mintanya yang seperti di sekolah, Ma kegiatan fisik motoriknya yang di sekolah. Jadi sudah diarahkan, ini loh permainan yang bagus untuk foldernya yang bahasanya gitu ya, maksudnya downloadnya di ice breakingnya untuk anak-anak usia dini. Nanti orang tua sudah ada kirim dulu, nanti orang tua bisa downloadkan gitu. Berarti pembelajaran di rumah juga bisa ya? Iya, harus sama. Kalau nggak sama nggak akan sinkron dengan sekolah. Baik. Lalu terakhir nih Bu, ada informasi mungkin dari TK Permata Bunda ini kan memasuki penerimaan peserta didik baru ya Bu, tahun 2025-2026. Mungkin bisa diinformasikan kepada penonton Ethos tentang cara masuknya mungkin Bu di TK Permata Bunda seperti apa? Ya. Untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025-2026 itu sudah dimulai pada bulan Januari 2025 sampai di bulan Juli tanggal 5 Juli 2025, atau sudah memenuhi kuota yang dibutuhkan maka pendaftaran juga selesai. Tapi pokoknya sampai memenuhi kuota, dan syaratnya mudah sekali, hanya membawa fotokopi akta kelahiran dan fotokopi KK sebanyak 3 lembar, dan biaya pendaftaran bisa dikomunikasikan di sekolah. Dan sangat mudah jika memang biaya itu terlalu menurut orang tua terlalu besar, itu kita bisa diangsur. Itu kemudahan dari kami dalam 1 semester. Jadi kan akhirnya orang tua akan ringan, dan semuanya itu untuk kegiatan belajaran itu semuanya sudah terinclude semua. Jadi orang tua tidak memikir iuran kembali. Untuk kegiatan di TK Permata Bunda itu meliputi dari kegiatan sentral ditambah kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya drum band, angklung, lukis, menari, dan bahasa Inggris. Itu adalah program ekstrakurikuler kami. Semoga anak-anak ini bisa melihat dari karakter pemilihan sendiri. Itu di program kami. Jadi ada anak yang memang sukanya di seni, sudah ada. Seni melukis ada, seni di drum band sudah ada. Angklung, sukanya angklung, anak bisa memilih. Kami tidak memaksakan harus ikut semua, tapi anak boleh memilih di antara semuanya. Tapi kami mewajibkan semuanya ikut.
Di kami seperti itu. Itu saja yang program unggulan untuk ekstrakurikuler kami ada 5 kegiatan ekstrakurikuler. Itu, dan kalau setiap pagi program unggulan sekolah kami adalah sholat duha dan hafalan doa-doa kecil, juga Asmaul Husna yang harus bisa mencapai anak itu hafal 99 Asmaul Husna. Luar biasa, 99 harus hafal ya Bu? Iya, insya Allah kami ya 50% lah anak itu bisa 99 Asmaul Husna hafal dengan gerakannya. Itu selama ini yang sudah dilakukan, makanya alhamdulillah dalam bidang agama kita menjadikan unggulan kami. Dan khususnya untuk di bulan Ramadan, program kami adalah Tadabbur Alam, di mana anak-anak belajar untuk mengenalkan alam semesta, juga tentang buka bersama dan sholat berjamaah bersama, khususnya sholat taraweh untuk bisa mengenalkan. Jadi berangkatnya itu adalah sore hari sampai jam 7:30 malam, dan itu juga didukung oleh orang tua. Dengan semangat orang tua mau menjemput, mengantar dan menjemput anak. Itu promosi dari kami supaya orang-orang bisa daftar di sekolah TK, KB, dan TPA Permata Bunda. Mungkin satu lagi Bu, barangkali ada nomor telepon yang bisa dihubungi mungkin? Silakan bisa menghubungi ke nomor saya, Bu Hikmah Sulfiana, ke 081569136622, atau kunjung langsung ke sekolah TK dan KB Permata Bunda. Jadi itu buat penonton Ethos yang mau daftar langsung ke TK Permata Bunda ya Bu, untuk orang tuanya. Baik Bu Cikmah, terima kasih banyak untuk semua Bu tips, terus juga cara-cara mendidik anak. Sangat luar biasa Bu informasinya untuk penonton Ethos. Terima kasih banyak Bu Cikmah. Terima kasih Bu Sekar. Baik, terima kasih untuk penonton Ethos yang sudah menyaksikan dari awal sampai selesai di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Bu.